Nah, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk membeli Samsung Galaxy S24 karena sebelum Lebaran di awal April ini kita bisa membeli Samsung S24 dengan varian 8 per 512 GB dengan harga 12 jutaan aja. Tanpa berlama-lama, yuk kita review singkat Samsung Galaxy S24. Pertama kita unboxing dulu, kalian bisa nikmati ASMR-nya seperti apa. First impresi saya dengan Samsung Galaxy S24 ini itu benar-benar nyaman banget jika kita gunakan dengan satu tangan ya. Kalau secara diagonal dia naik 0,1 inci ya ketimbang S23 tahun lalu, tapi di S24 ini itu ada sedikit perubahan desain, terutama untuk framenya. Sekarang lebih mengkotak ya framenya, bahkan secara finishing, sekarang S24 itu tidak glossy seperti S23 kemarin. Jadi terkesan iPhone-nya itu kental banget sekarang. Ya meskipun secara layout kameranya ya sama dengan mid-range bahkan entry level ya. Tapi khusus untuk marble grey yang kita review ini, itu benar-benar terkesan seperti warna natural titanium yang ada di iPhone 15 Pro atau Pro Max ya. Kalau saya bandingkan dengan A55 kemarin, ya jelas S24 ini jauh lebih nyaman, diagonalnya lebih pas digunakan dengan satu tangan, bahkan secara frame itu juga lebih nggak tajam ya ketimbang A55. Kemudian untuk spesifikasinya, Samsung Galaxy S24 ini sudah saya singgung naik ya diagonalnya jadi 6,2 inci, naik 0,1 inci. Kemudian secara panel juga masih menggunakan Dynamic AMOLED 2X, tapi sekarang sudah mendukung LTPO ya, jadi bisa 1 Hz ke 120 Hz. Teorinya seperti itu. Sudah mendukung HDR10+, kemudian perlindungan Corning Gorilla Glass-nya itu juga di-upgrade. Jadi Corning Gorilla Glass Victus versi kedua. Tapi setelah saya coba, ternyata LTPO-nya ini implementasinya kurang begitu perfect. Saya diamkan sampai 3 menit sekalipun, dia paling rendahnya ada di 24 Hz. Biasanya LTPO itu kalau nggak 10 Hz, ada yang sampai 1 Hz ya. Sehingga ini kurang begitu optimal untuk software update-nya. Meskipun secara software update, pada saat saya unboxing ini sudah patch di April ya. Jadi mungkin ada perbaikan software mendatang. Saya harap seperti itu. Kemudian untuk spesifikasi yang lain yang masuk di Indonesia itu kembali lagi ke Exynos ya. Lebih tepatnya Exynos 2400 dengan fabrikasi 4 nanometer. Kemudian secara baterai juga naik 100 mAh, sekarang ada di 4000 mAh. Dibersamai dengan RAM 8GB, internal storage-nya up to 512 GB ya yang dijual di Indonesia. Ada juga NFC, IP rating IP68, wireless charging, kemudian juga stereo speaker. Pertanyaannya bagaimana dengan performa Exynos 2400 ini? Kalau kita melihat data dari benchmark Antutu, ya dia tidak setinggi Snapdragon X Gen 3 ya. Dia tembusnya cuma di 1,6 juta, biasanya X Gen 3 itu ada di 2 juta. Tapi kalau kita mengingat skor 1,6 juta ini kita bandingkan dengan Snapdragon X Gen 2, itu lebih tinggi sih Exynos 2400 ini ketimbang Snapdragon X Gen 2 tahun lalu. Kemudian untuk Geekbench 6-nya bisa dibilang ini cukup tinggi juga. Single core-nya tembus 1700, kemudian multi core-nya tembus di 6000. Ini cukup tinggi loh untuk Exynos. Tapi PR-nya adalah ketika smartphone ini benar-benar digeber, contohnya untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, stabilisasi performanya ini masih ada di kisaran 50-an%. Biasanya untuk stabilisasi performa ini hubungannya ada dua. Bagaimana si smartphone itu atau chipset itu menjaga peak performance, dan yang kedua adalah bagaimana dengan temperaturnya. Buat sejauh ini, selama 2 hari saya menggunakan S24 ini, saya tidak mengalami panas yang berlebih ya. Bahkan habit panasnya menurut penggunaan saya yang ringan ke sedang, bahkan untuk ngedit video, itu juga nggak sepanas Exynos beberapa tahun yang lalu ya. Jadi habit Exynos panas itu sudah cukup berkurang di Exynos 2400 ini. Itu dibuktikan karena saya sudah mencoba bermain AOV di S24 ini selama 20 menit. Dengan grafik saya mentokkan di sebelah kanan, itu dia cuma berkurang 3-4%. Jadi kalau nggak terlalu berat, ya menurut saya cukup efisien ya si S24 ini. Dari segi konfigurasi kameranya, ternyata tidak ada perubahan secara megapiksel dibandingkan dengan S23. Jadi saya nggak terlalu ngarep-ngarep hasilnya bakal lebih bagus dibandingkan dengan S23 ya. Tapi setelah saya coba, hasilnya menurut saya ya cukup bagus ya. Kemudian untuk hasil Instastory yang sudah saya upload di Instagram saya @diwgadget, ternyata untuk resolusi Full HD dia tajam banget, bahkan semutnya itu mirip dengan iPhone. Resolusi 4K 30 fps-nya aja, switch antar lensanya ini juga menurut saya bisa disejajarkan dengan iPhone ya. Tapi PR-nya adalah untuk resolusi 4K 60 fps, memang bitrate-nya tinggi sehingga pada saat saya upload di 4K 60 fps itu agak burik. Untuk ultrawide-nya yang Full HD 60 fps.
Ya, untuk switchnya lumayan smooth sebenarnya. Nah, itu tadi adalah unboxing dan first impresi S24 dari Dewi Gadget. Apabila teman-teman pengen mencari HP dengan budget 12 juta, dengan storage paling lega dan brandnya aman banget, ya jelas sih Samsung S24 ini adalah rekomendasi teratas menurut saya. Karena storage-nya di 12 jutaan ini paling masuk di akal ketimbang Xiaomi 14 dan si iPhone 15 sekalipun. Tapi kalau teman-teman memang sedang mencari perbedaan sense of photography, Xiaomi 14 itu benar-benar menurut saya secara resolusi kameranya itu lebih merata dan ada tudingan Leica mungkin lebih menarik ya ketimbang si S24 ini. Nanti kita akan coba bandingkan dengan A55 seberapa jauh jaraknya. Stay tune di channel Dewi Gadget dan saya akan spesial sebelum lebaran akan mencoba untuk memversuskan dengan iPhone 15. Stay tune, jangan lupa untuk subscribe di channel Dewi Gadget ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.